Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Alhamdulillah Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, nikmat yang dia telinga pada kita semuanya sehingga kita dikumpulkan di masjidnya dalam rangka salah satu upaya kita untuk bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Dan syukur terbaik itu adalah kita menggunakan nikmat dengan melakukan ketaatan pada Allah. Dan mudah-mudahan Allah menambah kenikmatan yang sudah ada dan semakin banyaklah kemudian nikmat yang kita terima dan semakin banyak pula syukur yang kita lakukan. Dan bagi bobotoh mah alhamdulillah oke bersyukur Persib menang jadi juara deui. Jadi mungkin nu aya nu bade konvoy teu sabaraha aya keneh waktos lah tenan. Dan eta mana ulah ka mana-mana we tos kejebak mah aduh hese. Pernah pengalamannya di Pasupati biasakan itu hadir nya ngiringan we namun. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada Rasulullah SAW, pada keluarga beliau, seluruh keturunan beliau sampai akhir zaman, dan pada para sahabat tabiin, tabi'ut tabiin, dan kita semuanya para pengikut Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah SAW bahwa kita adalah pengikut beliau, umat beliau, dan mudah-mudahan akan mendapatkan syafaat nanti di akhirat kelak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya, sebentar lagi kita akan menunaikan ibadah kurban ya. Tilu dinten deui. Walaupun ibadah kurban ini sudah sering kita lakukan, kita alami ya, bahkan ada yang sebagai penyembelih, ada yang berkurban, tapi tetap kita coba akan kaji kembali untuk semakin memahami makna dari kurban itu sendiri dan juga ada sedikit tentang fikihnya. Pada itu orang teh sudah seringnya setahun sekali ngalaksanakeun, nah dibahas deui. Sami salat oge ya. Kita melaksanakan salat yang 5 waktu sehari semalam tiba heula angger we pembahasan tentang salat teh masih keneh dibahas. Dan ketika ada seorang ustadz yang mengkaji kajian tentang salat, saya juga tetap ikutan juga karena setiap kajian itu ya selalu akan mendapatkan ilmu baru, tambahan ya, wawasan dan sebagainya, pemahaman yang baru, dan juga yang paling penting adalah keberkahan dari hadirnya di majelis ilmu. Dan mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya didoakan oleh para malaikat. Dan Allah nanti akan membanggakan kita semuanya di hadapan seluruh umatnya. Ternyata ada di kalangan umat beliau, umat Rasulullah SAW. Nah itu di Permata Biru ada yang subuh bahal ngarumpul ya, baca Quran ya, berzikir dan melakukan aktivitas yang lainnya, sementara orang-orang lain sibuk aya teh bade anu ka GBLA, anu ka segala rupiah tempat itu, anu olahraga, anu balanja, anu segala rupiah. Baik Bapak-bapak Ibu sekalian, ini sekedar mengingatkan saja.
sebagai apa, kita sudah ini pernah kalau tidak hilaf kita bahas sedikit ya. Ini sekedar mengingatkan kembali bahwa kata kurban ya menggunakan huruf qaf di Indonesia kan jadi huruf K, jadi korban. Korban itu biasanya lo menaik kecelakaan ya korban gitu ya. Nah itu bukan seperti itu. Nah ya kurban dari bahasa Arab ya, ada dari kata qariba atau juga ada juga koruba. Nah ini fi'il madhinya. Fi'il mudhari'nya adalah yaqrabu. Kurban, kurbanan atau kirbanan artinya dekat ya. Taqarrub berarti berupaya untuk mendekat kepada sesuatu ya. Misalnya taqarrub ilallah berarti mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kurban itu adalah dalam rangka upaya kita untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang hampir sama yang biasa digunakan adalah adha, Idul Adha atau Idul Kurban. Nah, adha ada kata adha, udhiyah berarti berkurban, atau tadhiyah pengorbanan atau pengorbanan. Nah, ini juga dasarnya dari kata duha ya, waktu duha. Karena memang pelaksanaan penyembelihan itu biasanya dilakukan pada waktu duha. Walaupun boleh juga dilakukan pada waktu sore hari gitu ya. Tapi rata-rata biasanya dilakukan setelah sholat Id gitu ya. Kemudian dilaksanakanlah penyembelihan, maka disebut dengan udhiyah atau tadhiyah. Nah, kemudian ada kata Id atau Idul Kurban, kata Id ya kita sudah paham bahwa Id ada ya'udu itu kembali, dan kembali terus menerus berulang-ulang setiap tahun akhirnya kemudian jadi dirayakan. Maka jadi akhirnya Id itu adalah perayaan atau hari raya. Idul Kurban berarti hari raya berkurban atau menyembelih hewan kurban. Seperti ketika Idul Fitri, hari raya untuk makan-makan. Karena ya fitri ya fatara itu apa namanya, sarapan. Jadi yang biasanya kita saum, Idul Fitri kembali kepada sarapan. Maka disunahkan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri sarapan heula, walaupun sekedar minum atau ya apapun lah, ayah bala-bala, ayah kurma, enom ya bebas. Nah berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha kita melaksanakan saum 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, itu adalah hari-hari yang utama kita untuk melaksanakan ibadah, memperbanyak ibadah. Bebas mau kita mau saum setiap hari dari tanggal hiji, mana? Kan tidak dicontohkan ke Rasulullah, oh itu bid'ah, sah bid'ah. Ya, kan ada banyak hadis yang menerangkan keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah dan perbanyak ibadah, dan itu berarti sifatnya umum ya. Pek wae laksanakan ibadah apapun, perbanyak sholat, perbanyak saum, perbanyak zikir, banyak baca Quran, banyak sedekah, apapun. Nah mumpung ayeuna teh kita masih di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ya. Jadi kalau misalnya kita saum, padahal Rasulullah SAW biasanya saumnya itu di hari ke sabaraha, hari Arafah ya, pada saat wukuf Arafah. Nah berarti akhirnya ada yang kekeh, kono udah Rasulullah SAW menyunahkannya hari Arafah saja, ya dah hari Arafah saja, bagus. Yang penting jangan tidak saum lah gitu. Nah saum kita hari Arafah, tambah lagi hari Tarwiyah silahkan. Saya mau dari tanggal hiji, bagus ya. Tapi Rasul tidak mencontohkan saum terus-menerus seperti itu, tidak apa-apa. Segala sesuatu secara fikih, segala sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah bukan berarti bahwa itu tidak boleh. Karena ada dalil yang menerangkan tadi itu bahwa keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, jadi segala sesuatu yang tidak dilaksanakan Rasulullah atau ditinggalkan Rasulullah bukan berarti itu bid'ah. Ya seperti itu. Itu kaidah usul fikihnya seperti itu. Nah, jadi ada segelongan umat Islam saklek gitu. Pokoknya mau dilakukan Rasul bid'ah. Nah, ini salah dalam memahami makna kata bid'ah. Itulah pentingnya ta'rif itu. Nah, ini adalah ta'rif atau makna arti dari
kurban tuh seperti ini. Jadi segala sesuatu kita harus ketahui dulu eh, batasan. Jadi tarifnya. Baik. Nah, secara bahasa. Nah, kemudian secara istilah bahwa kurban adalah suatu ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang memiliki kelapangan harta. Jadi yang punya harta yang kira-kira tabungannya, beasnya, segala rupina cukup untuknya semingguan mah gitu ya ke depan. Nah, terus lihat di rekeningnya, gabung rekening istri, wah cukuplah untuk satu ekor domba mah itu numpang murah gitu. Nah, syukur kalau yang lebih baik lagi misalnya. Nah, karena kurban itu harus yang terbaik diupayakan, yang terbaik yang kita mampu. Nah, ini untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pelaksanaannya dari tanggal 10 bulan Dzulhijjah setelah salat Id. Kalau dilaksanakan sebelum salat Id tidak termasuk kurban. Jadi harus setelah salat Id sampai hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, ini bukan hanya umat Islam sebetulnya yang melaksanakan kurban itu. Semua umat, semua bangsa, keyakinan agama apapun mereka melakukan kurban. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang mereka sembah atau mereka yakini memiliki kekuatan atau supaya terbebas dari ancaman. Orang sering dongeng-dongeng bahwa di waktu kecil gitu ya, di sebuah perkampungan didinya ada mbah nu ngagegeh di tempat tersebut gitu, karena sering terjadi kecelakaan atau naon sacoanya, kemudian supaya mereka selamat kudu ada nu diwadalkeun, disebatkeun sebagai persembahan kepada sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan tersebut. Baik, nah sejarah kurban kita pahami diawali dari peristiwa Habil dan Qabil atau Qabil Habil ya, putra Nabi Adam alaihissalam. Nah, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Habil sebagai seorang penggembala, peternak ya, Habil itu maka dia kurbannya ada berupa hewan, binatang, ternak yang dia rawat dan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Sedangkan Qabil itu dia petani, sehari-harinya dia ya bercocok tanam, buah-buahan, naon segala macamnya gitu. Nah, mempersembahkan kurbannya itu berupa ya hasil dari usaha mereka. Dan ternyata di dalam tafsir ya, Al-Jami' Al-Ahkamul Quran Imam Al-Qurtubi dan juga Mafatihul Ghaib Syekh Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan bahwa sebagai bentuk kurban mereka itu diterima ya, bahwa kurban mereka diterima, Allah menurunkan api yang menyambar dari langit dan membakar kurban mereka. Dan ternyata hewan kurban yang diberikan oleh Habil itu terbakar. Itu sebagai cirinya kurbannya diterima. Dan kemudian untuk Qabil itu dibiarkan tanpa ada sisa-sisa api yang membakar, jadi tidak diterima kurbannya, karena konon katanya ya, bahwa Qabil ini memberikan kurbannya itu sesuatu yang kurang bermanfaat atau kurang berharga. Jadi lamun bubuhan teh nunggu sebaruru kan kira-kira hasil manu ya kurang bagus lah kualitasnya seperti itu. Jadi hanya ya syarat tunggu lah gitu. Jadi menggugurkan kewajiban, kan diwajiban untuk berkurban maka dia kurban tapi asal ayah. Nah, sementara Habil mempersembahkan yang terbaik maka Allah terima. Sementara Qabil tidak terima, maka terjadilah adanya hasad, sifat hasad. Nahan orang itu diterima, itu terima, saya mah adil, akhirnya muncullah sifat untuk mencelakakan yang lainnya, sehingga terjadilah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Konon katanya beberapa ahli sejarah atau mengatakan bahkan orang yang dengar sejarah oke sok ikut-ikutan bahwa
pembunuhan itu diakibatkan karena rasa iri dengki si Qabil karena Habil dinikahkan dengan saudaranya yang anu gelis yang cantik gitu, sementara dia dinikahkan oleh saudaranya Habil dan katanya sih tidak cantik, cek saha ada orang taya fotona ya, taya videona. Nah, jadi dongeng-dongeng seperti itu Allah alam dari mana gitu, tapi itunya sekitar bumbu sejarah gitu ya, kadang seperti itu. Nah dalam Al-Quran seperti ini yang diceritakan. Baik. Nah ternyata kemudian dari peristiwa tersebut seluruh keturunan Nabi Adam semakin tersebar, semakin banyak, membuat sebuah komunitas atau masyarakat dan menyebar berbagai penjuru bumi. Dan mereka melaksanakan ibadah kurban. Tetapi kemudian karena akidah mereka sudah mulai bergeser, sudah mulai menyimpang, ya, bagaimana kita tahu sejarah penyembahan berhala itu berawal dari mereka merasa kehilangan terhadap tokoh di tengah-tengah mereka yang sangat mereka cintai karena saking bagerna gitu ya. Akhirnya mereka mencintainya dan kemudian wafat. Akhirnya kemudian untuk mengenang mereka, untuk mengenang ini dibuatkanlah sebuah peristiwa peringatan-peringatan gitu ya. Kemudian lama-lama dibuatkan patungnya, lama-lama disembah. Nah, akhirnya kemudian kurbannya itu yang tadinya untuk Allah Subhanahu wa taala bergeser. Kurbannya bergeser dan akhirnya kemudian diberikan kepada patung-patung yang mereka sembah itu. Akhirnya jadilah mereka sebagai penganut paganis, agama pagan, penyembah berhala. Ya, itu. Nah, dan kemudian kita lihat bagaimana dalam mitologi atau dongeng-dongeng masyarakat Yunani juga mereka meyakini adanya dan mereka itu meyakini banyak dewa. Ya, banyak sekali dewa yang mereka semua mata bingung itu kudu aja jadwalnya. Jadi dalam seminggu sekali itu makanya kemudian ada hari-hari disebut dengan dalam bahasa Inggris katanya ini ada Sunday. Berarti itu hari untuk menyembah dewa matahari. Isukna hari Senin itu hari kedua di kita ya. Nah kemudian mereka menyembah dewi bulan maka disebut Monday. Berikutnya lagi akan menyembah dewa naon deui lah gitu. Jadi kudu apal jadwal ya. Nah, sampai kemudian ada hari menyembah untuk dewa Saturnus, hari Sabtu, nah, Saturday, dan seterusnya. Nama-nama bulan begitu juga dikaitkan dengan nama-nama dewa mereka. Ya, Januari itu dikata Janus, itu nama dewa mereka. Ada Mars, dewa perang. Kemudian ada Juno, ya, Juni, dewa Juno itu bulan Juni dan seterusnya. Nah, mereka sama orang-orang Yunani ini meyakini adanya sebuah kekuatan ya, yang mereka yakini itu bermanfaat atau mendatangkan mudarat. Maka kemudian akhirnya mereka memberikan persembahan, menyembahnya dan memberikan kurban. Nah, kemudian bangsa ini di Mesopotamia itu wilayah Irak itu ada bangsa keturunan Nabi Nuh dari putra beliau bernama Ham. Ya. Nabi Yunus punya 3 putra, ya. Ada Ham, Sam, dan Yafet. Itu Yafid. Nah, Ham atau maka kemudian mereka bangsa Hamid. Ada Sam atau Sem, bahasa orang-orang Ibrani atau orang-orang Arab, Barat menyebutnya Sem. Maka bangsa Semit. Bangsa Semit itu menurutkan Bani Israel ya, orang-orang Israel itu orang-orang Arab itu juga bangsa Semit karena keturunan dari Sam putra Yunus, putra Nuh. Nah, sedangkan yang menempati Irak, Mesopotamia itu adalah keturunan dari Ham. Nah, dan termasuk diantaranya adalah raja yang sangat berkuasa pada saat itu Babilonia, yaitu Raja Namrud ya, atau Nimrod. Itu adalah keturunan dari Ham. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah keturunan dari Sam. Nah, jadi keturunan Sam itu tinggal banyaknya di wilayah Palestina, Syria, Lebanon, Yordan, wilayah itu. Nah, tapi keluarga Nabi Ibrahim ya, leluhurnya itu hijrah ke
Ur. Ur itu wilayah selatan Irak, itu ada di pinggiran sungai antara Tigris dan Efrat. Tigris dan Efrat itu bersatu sungai itu, dan ngahiji yang bermuara ke selat sekarang selat Hormuz yang lagi ramai. Nah ke situ, nah Ur itu di situ. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di kota Ur. Nah di kota Ur ini ada dulunya itu tempat peninggalan kerajaan-kerajaan. Di situ ada pemakaman raja. Nah maka mereka si para pelayan raja ini, kalau rajanya mati atau tuannya itu mati, maka harus ikut dikubur, dibunuh, dikorbankan. Karena cenah mah mereka juga meyakini adanya bahwa nanti setelah kematian itu ada kehidupan lain, ya. Dan akhirnya kemudian mereka di kehidupan akhirat kita mah gitu ya. Nah itu mereka harus punya pelayan deh gitu ya. Jadi wayahna pelayan ketika mereka di dunia juga kudu ikut dikubur, dipaehan gitu, dikorbankan. Korbannya bentuknya manusia yang dikorbankan. Awal-awalnya binatang, kemudian bergeser yang dikorbankan adalah manusia. Jadi sebetulnya ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail, itu bukan sesuatu yang baru. Ya. Jadi mengorbankan, menyembelih manusia untuk dikorbankan, Nabi Ibrahim itu bukan hal yang baru. Ya. Jadi bangsa-bangsa pada saat itu sudah melaksanakannya. Nah, nanti kita lihat dari tujuannya. Ada bangsa Fenisia dan Kartago, ini wilayah Afrika Utara. Mereka juga melakukan pengorbanan kepada sebuah dewa yang bernama Moloch. Jadi korbannya berupa anak-anak, dimasukkan ke dalam ayat patung, dirinya itu patung pembakaran untuk membakar korban. Jadi bayi-bayi itu diasupkan kadinya dibelung untuk mengorbankan manusia kepada dewa yang mereka sembah. Kita percepat saja. Nah, Tiongkok juga sama. Mereka meyakini bahwa leluhur mereka itu akan menerima keturunannya nanti ketika sudah mati. Jadi maka biasa kita lihat di film-film, ya, mereka itu sehingga menurang sujud, penghormat orang tua atau leluhur itu mereka dengan bersujud ke patungnya atau ke fotonya atau apa gitu, dan kemudian memberikan ayat dupa segala macam lah gitu. Tapi untuk tingkat yang itu raja gitu ya, yang meninggalnya, maka itu yang disertakan segala macam harta mereka, bahkan para pelayan mereka pun kudu ikut dikorbankan. Nah, bangsa Mesir kuno pun sama, ya. Mereka melakukan pengorbanan kepada dewa atau kepada orang yang mereka anggap ya memiliki kekuatan, karena orang Mesir kan Firaun ya rajanya atau ya kaisarnya, itu kan mereka mengaku Tuhan, maka ya Tuhannya itu adalah ya si Firaun itu. Walaupun mereka juga menyembah dewa-dewa, ada dewa Ra itu dewa matahari, dewa tertingginya orang Mesir ya. Dan juga bangsa-bangsa lain pun sama, ternyata dewa tertingginya itu adalah dewa matahari. Dan mereka meyakini itu lahirnya tanggal 25. Dan kemudian dirayakan oleh orang-orang saudara kita yang Nasara. Mereka sebetulnya bukan merayakan kelahiran Yesus, tapi kelahiran dewa-dewa mereka itu. Nah, ini bahkan abad ke-16, ya, abad ke-15 sampai abad ke-16, berarti anyar keneh. Di Amerika gitu ya, di Amerika Latin, Amerika Selatan ada bangsa Aztec, mereka melakukan penyembahan pada dewa matahari dengan mengorbankan dipilih laki-laki anu panggagahna, pangkasepna, pangkuatna, pokoknya nama dan sebenarnya dibedah, diambil jantungnya dalam keadaan hidup, dipersembahkan pada dewa matahari. Dan ada lagi yang lainnya, misalkan ada suku bangsa Maya. Nah, mereka pun sama ya. Jadi mengorbankan iman untuk dikorbankan anak gadis parawan. Nah, kemudian diasup ke sumurnya sangat dalam dan tidak akan mungkin bisa naik lagi. Kita lamun misalkan mereka ingin ada hujan turun gitu ya, misalkan kemarau panjang, mereka memberikan persembahan karena dianggap dewa mereka sedang marah. Akhirnya kemudian ini kudu diberi sesajen. Sesajennya adalah manusia, dikorbankan. Jadi lamun ternyata dikorbankan ternyata hujan kene, oh, Anda belum beruntung. Nah, maka itu korbankan deui nepi ka turun hujan.
Kebayang seperti itu. Inilah kurban-kurban yang mereka lakukan. Dan mereka yang dikorban adalah manusia, gitu ya. Yang dibunuh itu adalah manusia. Maka kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, di bangsa Arab juga sama melakukan hal sama. Hanya saja di bangsa Arab yang disembahnya atau disembelihnya adalah binatang. Ya, orang-orang Quraisy. Awalnya orang-orang Arab itu mereka adalah orang-orang yang bertauhid, keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Tapi kemudian bergeser, kemudian mereka membawa dewa-dewa atau patung-patung mereka ketika mengunjungi satu wilayah, suatu kawasan, dan ternyata melihat bangsa tersebut yang mereka kunjungi ternyata menyembah dewa-dewa tadi. Akhirnya kemudian mereka pikir ini hanya ada orang menyembah Allah dan ketinggali Allah tajam. Akhirnya kemudian iya nu kadeuleu lah gitu yang ketinggali. Mereka akhirnya dibuatlah patung yang mereka sembah, sesuatu yang mereka lihat gitu. Jadi aya naon teh aya dewana di dieu gitu nya. Katingali ari orang mah kan ketinggali Allah mah kan. Akhirnya karena mereka berpikirnya seperti itu, akhirnya buatan seperti itu. Dan maka setiap bulan Zulhijjah bangsa Arab, masa Jazirah Arab, mereka berdatangan ke Ka'bah, ke Mekah, dan dengan membawa hewan kurbannya. Ini sebetulnya adalah mereka warisan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail, tapi kemudian sudah menyimpang keyakinannya, bukan lagi agama tauhid. Di masyarakat kita juga sama, nenek moyang bangsa Indonesia, bahkan ayeuna oge masih aya. Mereka ada keyakinan jika misalkan aya proyek gitu ya, atau para petani percaya dengan Dewi Sri gitu ya, atau para nelayan kemudian pakidulan mah percaya dengan saha pakaian serba bodas teh cenah geuning si eta lah pokona. Nah, mereka meyakini itu adalah yang memberikan manfaat hasil panen atau hasil tangkapan nelayan itu adalah ya yang mereka yakini itu. Dan kalau misalkan tidak memberikan persembahan maka akan celaka atau binasa atau paling tidak hasilnya tidak memuaskan gitu. Makanya diberikanlah persembahan tadi. Atau yang punya proyek bisa proyek naon gitu ya, mencit munding biasanya didinya gitu ya. Nah, dikubur tah si hulu munding nanti didinya. Maka hewan kurban hewan itu kan dikurbankannya itu haram. Sekalipun yang menyembelihnya kiai, ustadz, maca bismillah itu tetap haram. Binatang yang dikurbankan untuk selain Allah. Ya. Atau misalkan kebo ya atau munding dipencit, hulu nate dipalidkeun ka laut. Ya. Teuing bukieun eta si dewa eta teh katanya hulu munding. Nah, itu pun sama, walaupun dipencit atas nama Allah dengan baca bismillah ku kiai, tetap status daging sembelihannya adalah haram, gak boleh dimakan. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Bukan malah orang tega-tega ternyata sekarang banyak. Bapak nu maihan anakna, anak maihan indungna, maihan bapana, hanya hal karena hal yang kecil ya, yang tidak bermanfaat. Ya, seperti itu. Nah, kita sudah paham dan hafal kisah penyembelihan Nabiullah Ismail alaihissalam ini. Nah, kita lihat dari tujuan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul ke satu kaum itu untuk dengan membawa risalah ajaran agama untuk mengajarkan, disampaikan kepada umatnya, kaumnya, supaya mereka menyembah Allah, supaya mereka mengenal Tuhannya dan tahu bagaimana caranya menyembah Tuhannya tadi, menyembah Allah tersebut. Dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian ya bergeser terus Nabi Nuh dan seterusnya. Ketika Nabi Nuh alaihissalam ditugaskan untuk berdakwah ke kaumnya, ya kita tahu bagaimana kisahnya itu 950 tahun berdakwah, pengikutnya masih gitu-gitu kan. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik. Nah, maka kemudian diganti lagi setelah Nabi Nuh lewat gitu ya, ajarannya semakin menyimpang,
terus mereka pada menyembah berhala. Allah tugaskan lagi, kirim lagi Rasul yang baru untuk mengembalikan masyarakat kepada agama tauhid. Jadi untuk mengembalikan atau menghapus dan mengganti ritual-ritual yang dilakukan manusia untuk menyembah selain Allah. Mereka dikembalikan pada ajaran agama tauhid. Ya. Atau misalnya ada mereka itu sudah punya mengikuti ibadah-ibadah yang disampaikan oleh Nabi terdahulu, tapi sudah mulai menyimpang, tapi tetap masih menyembah Allah, cuma tata caranya sudah bergeser gitu ya. Nah, ditugaskan lagi Rasul yang baru, dikirim lagi untuk meluruskan kembali akidah mereka dan tata cara ibadah mereka. Terus seperti itu. Dan kemudian ditugaskanlah Nabiullah Isa alaihissalam ya, untuk meluruskan kembali akidah kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabiullah Isa alaihissalam maka lebih parah lagi. Ya, mereka melakukan bid'ah. Nah, ini yang disebut dengan bid'ah yang dolalah itu ya. Di dalam surat Al-Fatihah di akhir ayatnya, di ujungnya ada kalimat waladhdallin kan itu ya. Nah, dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus, jalan yang istiqomah. Nah, yaitu jalan para nabi, para rasul, para solihin, para syuhada, siddiqin. Nah, seperti itu. Nah, bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai. Itu para mufassirin mengatakan bahwa itu adalah orang Yahudi, Bani Israel, dan bukan orang jalan yang sesat. Dhalin. Nah, kenapa orang yang disebut sesat itu adalah orang-orang pengikut Nabi Isa alaihissalam? Kenapa mereka sesat? Mereka mengada-adakan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi Isa. Bid'ah yang mereka lakukan adalah mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, bahwa Tuhan itu ada 3 dan Nabi Isa 1 dari 3 Tuhan itu bid'ah yang sesat. Nah, maka waladhdallin itu adalah supaya kita terhindar dari bid'ah yang seperti ini. Nah, jadi yang maksud dengan Rasulullah bid'ah sesat itu bid'ah dolalah. Setiap bid'ah itu sesat neraka, itu adalah bid'ah yang seperti ini dalam masalah akidah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tujuan dari kita melaksanakan ibadah kurban adalah yang pertama tentu saja sebagaimana dari makna kurban itu sendiri, yaitu taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sebagai bentuk ketaatan pada Allah, ya, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, maka kita laksanakan, maka itu adalah kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meneladani ya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Karena Nabi Allah ada 2 manusia dan itu di kalangan para rasul yang dijadikan sebagai uswah hasanah. Yang pertama tentu saja Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, jadi uswatun hasanah ini posisi yang tertinggi bagi manusia untuk diikuti, diteladani oleh para pengikutnya. Kita harus meneladani Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam surat Mumtahanah. Ya, Allah jadikan Ibrahim sebagai uswatun hasanah. Dan itu kemudian maka segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya dijadikan sebagai manasik haji. Dan pengorbanan seorang ibu, kecintaan seorang ibu terhadap putranya itu dinyatakan dengan lamun kita ibadah haji atau umroh itu kan ada setelah tawaf umroh itu, setelah tawaf kita pergi ke mas'a ya, mas'a kita sa'i ya, mas'a itu tempat sa'i. Nah, dalam ketika sa'i itu kan Safa Marwah gitu kan, itu simbol kecintaan seorang ibu pada putranya. Nah, sedikit misalkan ketika di tempat yang rada datar, setelah dari Safa turun, nah menuju ke Marwah itu kan rada datar, jadi tempat yang lebih, kalau turun dari bukit turun kan bisa lompat, lonjong bisa titik usruk, atau ketika nanjaknya ke Marwah gitu ya, nah kan tidak mungkin berlari, jadi lempang ke jalan kaki. Tapi ketika di bawahnya itu kan usahakan, karena namanya juga sa'i gitu ya, berarti berusaha
berusaha dengan sungguh-sungguh dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan hasil. Sebab lamun teu hasil putranya meninggal. Nah, jadi sa'i itu dari kata ya dari usaha. Nah, tapi ternyata apa yang diucapkan, doa yang diucapkan yang diajarkan kepada kita ketika sa'i. Ketika kita berlari kecil itu ya. Nah, Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Yang dibutuhkan air tapi doa eta. Ini sebagai seorang apa ya? Seorang hamba membutuhkan pertolongan. Yang dibutuhkan adalah air supaya bisa minum dan supaya bisa menyusui putranya Ismail. Kalau tidak dapat mati, meninggal. Tapi doanya yang diajarkan Rabbighfir, mohon ampunan. Ya, minta ampun dan minta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal azzul akram, justru memuji-muji Allah. Sesungguhnya engkau adalah azul akram, yang perkasa, yang paling perkasa dan paling mulia. Nah, urusan kebutuhan mah Allah Maha tahu. Nah, karena dipuji-puji Allah senang kan, diberikan lah. Jadi itu aja diajarin pada kita kalau berdoa perbanyak memuji Allah. Kebutuhan kita mah Allah Maha tahu, nanti diberikan gitu insyaallah. Yaitu pelajaran buat kita. Ya, berarti sebagai bukti syukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan kemudian ya ini diantaranya adalah mengurangi rasa cinta terhadap dunia, dan ini adalah penyakit umat Islam. Kalau kalimat yang digunakan Rasul itu al-wahan, wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut, ya, mencintai dunia yang berlebihan dan takut mati. Nah, ini supaya penyakit ini dihilangkan dari kita semuanya. Dan seterusnya. Nah, ada ukhuwah Islamiyah, keikhlasan ya, dan empati, berbagi dan sebagainya. Bahwa syariat yang Allah turunkan ya, kepada kita, bahwa syariat Islam itu ibadah yang langsung pada Allah, yang hubungan dengan Allah itu cuma sedikit, tapi kebanyakan justru berhubungan dengan sesama manusia. Ya, salat itu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi di antara itu juga ada sesama manusianya, hablum minan nasnya. Tapi yang lain-lainnya kurban. Nah, kurban ternyata lebih banyak kepada hubungan sesama manusia, berbagi dan seterusnya. Nah, pemberdayaan ekonomi, para peternak, pedagangnya, perantaranya, tukang ngaritnya. Kalau kita kurban kita membutuhkan peso atau golok nu bagus yang tajam, berarti para pengrajin golok juga kecipratan keberkahannya, para pedagang dan sebagainya, semuanya. Jadi manfaatnya banyak, berkah gitu ya. Baik, keutamaan kurban dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda. Jadi ini sebenarnya hadis hasan ya, tapi sebagian mengatakan ini dhaif, tapi ini hadis hasan dan ini ada keutamaan, tidak masalah karena ini bukan hukum. Jadi ya kita pahami bagaimana ketika kita berkorban, ya, karena ini adalah ibadah yang tertinggi, kita mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah berikan keridhaan kepada kita, ya, berikan keberkahan dan seterusnya. Ya, syariat kurban, nah, di dalam ayat yang sering kita baca dalam sholat, mau biasa sholat yang terburu-buru, pengalaman saya pribadi gitu, sholat rusuhan dibacakan ke surat ini ya, di ayat kedua itunya fasalli li rabbika wanhar. Nah, setelah Allah berikan kenikmatan yang sangat banyak, al-kautsar ya, kautsar nikmat yang sangat banyak, maka fasalli, maka salatlah. Jadi kita mendapatkan kenikmatan apapun, menang rezeki nomplok gitu ya, yang tidak terduga-duga, wah nama proyeknya berhasil, usaha maju macam, maka fasalli li rabbika, salatlah untuk Tuhanmu, karena Tuhanmu, ya, wanhar, dan nah, sembelihlah hewan kurban. Kalimatnya wanhar berarti anu dipersembahkan, yang dikorbankan, yang dipencit itu adalah hewan terbaik ya. Karena nahar
itu menyembelih hewan yang non anu beheungna panjang, jangkung, onta, ya onta. Karena dono dipencet teh bagian bawah di pangkal leher ya paling bawah, jadinya makanya disebut dengan nahar. Nah kalimatnya wanhar, pencitlah hewan yang terbaik, yaitu onta. Nah onta mah di orang teu aya itu, kira gua kudu ke kebun binatang carekan kayak. Nah maka binatang apapun, kalau sapi ya sapi yang terbaik, domba nu terbaik. Tapi ada biaya dengan sakigeun anggaran nanya nu aya we yang terbaik yang kita punya, yang kita bisa. Kita usahakan yang terbaik gitu. Kalau sapi itu bukan nahar. Nanti ada ya tentang itu penyembelihan. Nah, maka dari situlah syariat adanya kurban. Kita kalau menurut melihat dari kalimatnya ini adalah fi'il amr gitu ya, berarti diperintahkan, berarti wajib gitu nya kurban. Tapi kemudian ada pembahasan lain atau hadis yang lain mengatakan ternyata ini adalah sunnah muakkadah gitu ya, hukumnya. Nah, jadi kita bicara tentang fikihnya, fikih kurbannya, hukum menyembelih hewan kurban yang pertama wajib. Ini bagi jamaah haji yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan ibadah hajinya, maka ada dam atau denda. Ya. Dam itu wajib. Kemudian ada nazar, seseorang misalkan saya kalau misalkan berhasil mendapatkan sesuatu atau proyeknya lancar atau anaknya misalkan lulus, diterima, kerja baik, semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak lah gitu ya, saya akan berkurban. Itu berarti nazar dan itu wajib harus dilaksanakan. Nah untuk hewan kurban seperti ini yang sifatnya wajib, maka mudhahi yang berkurban temenang mengkonsumsi dari daging hewan kurban itu bagian apapun karena wajib kudu diberikan semuanya. Beda dengan sunnah yang sunnah muakkadah. Nah sunnah yang sangat kuat, sangat dianjurkan. Bahkan ada hadis dari Aisyah, maaf, di antaranya kalau nggak khilaf dari siapa, Abu Hurairah, tentang keutamaan kurban. Barang siapa yang punya kelapangan harta dan kemudian dia tidak berkorban, maka la yaqrabanna musallana gitu. Jangan mendekat-dekat tempat musalla atau musalla kami, tempat salat kami kan gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa pentingnya ibadah kurban. Bahkan sampai diancam seperti itu. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa berkurban itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Kemudian waktu pelaksanaannya sudah kita pahami tanggal 10 Dzulhijjah sampai 13 hari tasyrik. Nah, itu biasa ada tentang kita mempersiapkan kurban itu berarti hewan kurbannya kudu disiapkan. Seperti apa binatang atau hewan yang dikurbankan? Nah, dalam hadis ini disebutkan musinnah. Musinnah itu cukup umur. Cukup umur. Nah, jadi giginya sudah tanggal, sudah ganti di giginya gitu ya. Nah, ada aturannya misalkan lamun domba sabaraha bulan, kambing sabaraha bulan, domba kalau nggak salah 6 bulan ya, minimal itu minimal. Jadi sudah ada dagingnya, sudah ada yang bisa dinikmatinya. Kalau letik ting aya dagingnya cuma lemah umur. Kambing 1 tahun. Ya. Kalau sapi berapa tahun? 2 tahun ya. 2 tahun itu sebetulnya minimal dan itu sebenarnya lebih banyak lemak. Sapi itu bagusnya di atas 4 tahun. Kalau 4 tahun lemaknya sudah semakin sedikit, banyak dagingnya. Gitu. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau kita kesulitan karena tidak ada dananya atau kurang biaya untuk buat membeli hewan kurbannya seperti, ya minimalnya sembelilah jazaah. Jazaah itu binatang yang masih kecil. Bahasa Cina nama canpung lak. Bahasa Cina canpung lak. Giginya belum tanggal. Kata bahasa Sunda ya, punglak itu giginya coplok gitu, copot. Cuma dikira-takan aja di siganya gitu bahasa Cina. Nah, seperti ini ya dari sisi umur. Jadi cukup umur hewannya. Ini adalah fikihnya. Gitu. Jadi hewan yang harus kita sembelih adalah seperti musinnah. Nah, kemudian yang keduanya saniyah kedua gitu. Jadi
ya kalau tidak dapat yang seperti itu maka boleh di atas 12 tahun lah itu untuk kambing. Dan kalau domba sebetulnya bisa di bawah itu. Sapi minimalnya 24 bulan, berarti 2 tahun. Ya, kalau tidak bisa lagi ya jaga. Cuma ini mah hanya untuk domba saja. Kalau kambing letik teh kayak dagingan. Sapi juga sama sih, non padet, padet macam aja dagingan itu kebanyakan mah. Nah, kira-kira sih kayak no masih kena utuh begini, tetap can layak dikorbankan. Bisa nutus opong, ulah nutus opong mah aki-aki lihat dagingnya. Nah, biasanya kalau orang para peternak atau yang berhubungan dengan hewan itu apal, oh iya mah tinggalin, oh iya mah giginya sudah ganti. Nah, iya mah giginya acannya seperti itu. Ya, jadi unta usia 5 tahun sampai 2 tahun minimal, ini usia minimal. Kambing 1 tahun, domba setengah tahun. Nah, dan tidak boleh di bawah itu yang jazaah tadi. Nah, syarat hewan kurban tadi yang pertama musinna, yang kedua sehat. Ciri-cirinya biasa bergerak aktif gitunya, lamun diberi non di parapan rampus si nyatu nanti gitunya. Sok biasanya yang dikurban di kita kan kebanyakan jantannya jaluk atau sesama jaluk biasa sok saling taikan lah gitunya karena beger teh. Itu berarti menunjukkan hewannya sehat. Sehat karena lain lain eta domba homo gitu ya, misalkan domba kabita jeung domba jantan gitu sampai sehingga kita lah mau didekatkan ya maka dijauhkan domba atau dibatasi gitu. Berarti itu domba yang sehat gitu. Dan seterusnya. Kemudian tidak cacat. Cacatnya cacat bawaannya. Kalau misalkan atau disengaja misalkan telinganya misalkan sobek atau apa semacam atau kakinya pincang atau bahkan membuntung masalah. Tapi ketika misalkan ketika membeli hewan kurban itu dalam keadaan sehat, bagus, lengkap, tapi di perjalanan dalam transportasinya ada kecelakaan misalnya karena keseleo atau ketika diturunkan ternyata tipalitak gitu sehingga pincang, itu boleh. Kan itu bukan cacat bawaan, itu karena kecelakaan. Ya. Dan tentu saja tidak kurus, jadi kudu ayam dagingan lah gitu. Jadi ya manfaat. Nah kemudian berarti setelah kita siapkan kemudian tukang masjid nah karena kita adalah seorang muslim dan halal sembelihan orang muslim dan juga ahli kitab ini mau jawan baheula gitu ya ayeuna mah orang sekarang musyrik semua ya mereka penyembah berhala mereka menyembah ya trinitas gitu ya berarti orang musyrik nah, kalau yang Nasara sekarang gitu ya nah ya Islam lah dan piraku itu ayat masjid itu biasa masjid nah, kemudian tidak harus laki-laki perempuan pun boleh ya kemudian mumayyiz atau tamyiz yang maksud dalam membahas sudah membalik lah bisa membedakan bener iya salah iya kumaha carana salat misalkan mun barudak misalkan salat aya nu barudak SMA sok masih hari kan berarti sama tamyiz itu langsung sama usia gede bahkan secara umur mereka itu sudah balik tapi salatnya masih kan harere berarti belum tamyiz belum mumayyiz tapi masih ada anak misalkan TK ya usia 5 tahunan tapi salat alus bener taraheure ya nyanteng mah gitu berarti itu sudah tamyiz nah seperti itu nah tentu saja bukan orang gila dan ini yang penting kita perhatikan kalau kita mempercayakan penyembelihan kepada jagal, pastikan mereka sholat. Dan kebanyakan ketika misalkan ada pelaksanaan kurban gitu, muncit kan lebih ke jam 2 bahkan sampai asar gitu. Saya perhatikan biasa menjalor gitunya. Jagal irah sholatnya, itu sholat. Berarti maka saya tidak pernah mempercayakan muncit si eta. Namun ngaringkus sapi mah ngagubrakkeun tek wae atau menyisir dan semacam dan tapi mencitnya pastikan dia orang yang salat gitu ya karena ini adalah sembelihan halal maka ketika kita mengkonsumsi binatang yang disembelih adalah halal juga hampir habis waktunya sebentar lagi kemudian ya tadi terkait dengan binatang biasanya kan di kita kebanyakan yang dikorbankan itu adalah yang jantan ya jaluk kenapa tidak ada yang betina ini pertimbangannya adalah untuk kelangsungan hidup perkembangbiakan. Ai jalu mah cukup hiji
betinanya ber 10, 100 juga bisa. Ini jangan jadikan dalil untuk poligami ya. Ini lain dalil poligami. Nah, bahkan sekarang mah ada teknologi inseminasi buatan lah gitunya, disuntik. Jadi jalurnya dipilih nu terbagus, itu terbaik di Lembang itu ayahnya. Nah, dan itu nanti kemudian yang punya non sapi betina itu dibawa ke adanya disuntik gitu ya, dibuahi semacamnya untuk menghasilkan keturunan yang bagus. Nah, sampai ratusan itu dari satu jantan itu bisa. Nah, maka kemudian kalau yang dikorbankan itu yang jantan saja. Tapi yang betina juga boleh, ada syarat-syarat. Ya. Kalau kita berkorban atau mencit hewan yang betina, kalau sapi terutama ya, misalkan itu harus ada surat keterangan status reproduksinya bahwa dia sapi itu sudah beranak minimal 4 kali. Ya, berarti dia sudah menghasilkan keturunan, sudah berkembang biak. Jadi ulah nu sapi nu parawan kata temenan. Kenapa? Berikan dia kesempatan untuk punya anak supaya ada keturunannya berkembang biak. Jadi makanya kenapa kurban tiap tahun yang dikurbankan itu ribuan bahkan jutaan, tapi itu habis-habis. Ya, kenapa sapi, domba, kambing tidak pernah habis, padahal dikorbankan setiap tahun banyak. Itulah hebatnya syariat Allah itu, ya, tidak akan pernah menghabiskan tahun merusak, tapi justru malah semakin berkah gitu ya. Itu kan keberkahan. Nah, dan kemudian mempersiapkan alatnya. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan ya. Innallaha kataba ihsan ala kulli syai'. Bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita, mewajibkan kepada kita untuk berbuat ihsan untuk setiap saat, setiap waktu, dalam setiap kesempatan, dalam apapun. Ketika kita membunuh, bunuhlah dengan ihsan, dan ketika kita menyembelih, lakukanlah dengan ihsan. Tajamkan pisaunya, tajamkan senjata untuk membunuhnya, supaya sekali gereser langsung pegat ya, dan mempercepat kematian. Sehingga senangkanlah hewan yang kalian sembelih. Nah, kalau misalkan alat-alatnya apapun ya, benda yang tajam kecuali kuku dan gigi. Misalkan ada tulang hewan diasah seket ya, itu nggak boleh ya. Jadi harus pakai senjatanya bisa batu, bisa apapun lah gitu. Tapi jangan sampai itu gigi ya, tulang atau kuku ya, tulang yang ditajamkan itu nggak boleh seperti itu. Dan tentu saja yang terbaik ya itu dengan ihsan. Nah, di proses penyembelihan, nah ketika kita menyembelih, nah karena ini yang kita sembelih adalah sapi, domba dan seterusnya, maka disebut dengan eh, kalimat dalam yang diganulkan oleh ketika Fir'aun membunuh anak-anak bayi, yudzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum gitu ya. Mereka membunuh, menyembelih. Jadi yudzabbihu itu sembelihannya itu brutal gitu ya, sangat kejam. Si bayi itu dibantingkan, kemudian digorok di depan ibu-ibunya. Maka kemudian kita menyembelih itu harus kudu dibaringkan ya. Berbaring si hewan korbannya, dan ketika ngagubragan naik kudu ihsan. Jadi jangan sampai menyakiti. Ya, ada cara-caranya. Nanti tanya ke Pak Iwan. Nah, itu seperti itu. Dan kemudian ketika menyembelihnya juga dengan ihsan, ada banyak video-video bagaimana ketika menyembelih tuturah itu beberapa kali ganti di pesona, ada yang sudah luka tapi kita hudang deui si sapi nanti itu menyakiti. Bisa ilmu kumaha rasana sakita cobaan we gitu. Ulah jangan dicoba gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian nah ini jenis-jenis sembelihan itu kan ada nahar itu yang menyembelih sapi, binatang yang panjang lehernya lah gitu ya. Kemudian ada tabah. Nah, itu menyembelih sapi, domba segala macam yang digolirkan. Nah, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Ismail itu juga digolirkan gitu ya, miring ke kiri gitu. Seperti itu. Sembelihnya di bawah jakun. Karena di bawah jakun ini yang paling lemah. Kalau binatang sapi itu yang unta paling lemahnya itu yang paling bawah di pangkal lehernya.
Ada al-aqr. Ini melukai. Seperti misalnya orang berburu pakai bedil atau pakai tombak, pakai panah macam itu berburu melukai. Apapun kenanya, yang penting kena luka dan keluar darahnya mati halal. Atau ada binatang sapi nu ngamuk ya hese dikendalikan semacam wah digubrakeun hese pokoknya mah dilukai saja apapun yang bisa gitu supaya kemudian dia mati. Itu lamun kondisi sangat darurat gitu ya. Jadi dilukai dikeluarkan darahnya. Nah, ini lokasi tempat penyembelihan. Nahar itu di bawah pangkal leher ya kalau yang hewan itu. Nah, kalau zabah itu di bawah jakun. Nah, ini kalau di bawah jakun ya, ke bawah dikit ada ya kira-kira dua atau tiga jari lah di bawah jakun dari jakun itu. Nah, itu posisi mar'i hulkum dan wajadain dua urap nadi ini ya vena dan aorta itu berada posisinya lebih ke depan. Tapi kalau sudah terlalu ke atas, di atas jakun itu sudah mulai ke pinggir ya ke belakang. Nah maka posisinya harus ada di bawah jakun karena lebih mudah berarti sekali kiresel itu udah putus empat-empatnya gitu ya. Ini idealnya begitu. Nah, pastikan hewannya mati sempurna. Jadi kalau kita mempercayakan pada jagal, biasanya mereka mendarusuhan di bejang inggalna supaya biar cepat gitu ya. Masih hirup kene sok langsung dipecahkan huruna dikuliti semacam itu berarti matinya bukan karena sembelihan. Jadi bangkai. Maka pastikan ada orang yang mengawasi, pastikan dia mati sempurna. Cuma cara ngetesnya matanya gitu nya. Kalau matanya tidak bereaksi, berarti sudah mati. Ada ekornya, ada dadanya atau perutnya gitu tekat tidak ada gerakan dikembang kempis berarti mati. Aslinya ada yang lainnya. Nah ini nah ini untuk kurban yang dititipkan kepada panitia, sekalipun panitia di masjid itu menyelenggarakan memfasilitasi pelaksanaan kurban, tetap hewan kurban itu milik mudhahi ya. Jadi panitia itu menang ngambil atau dikonsumsi kecuali sudah dapat izin. Jadi kalau misalkan ini buat konsumsi panitia ya pejat sapi pertama minta kepada mudhahinya ya, meminta ini untuk konsumsi untuk makan barang malam gitu ya. Nah kalau diizinkan baru boleh membagikan ya sama terus kemudian ya ini kita sudah laksanakan tiap tahun ya. Nah, kemudian pemanfaatannya ya ada pembagian mudhah itu sepertiga itu sebetulnya tidak ada aturannya, tapi biasanya yang maksimal seperti itu. Para ulama menyepakati tidak boleh sampai sepertiga. Namun terlalu banyak itu maksudnya untuk dikonsumsi. Tapi biasanya datara seperti itu. Sepertiga dapat tapi kemudian dibagikan deui ke saudara-saudaranya kan gitu ya. Nah, untuk sedekah dan juga untuk hadiah, maka panitia biasanya sebagai warga dapat jatah gitu ya yang dibagikan oleh panitia pada warga rumah-rumah. Nah, tapi panitia yang terlibat dalam proses penyembelihan biasanya menanggunginya. Itu hadiah, bukan ujroh, bukan upah ya. Karena nggak boleh daging kurban apapun bagiannya tidak boleh dijadikan upah atau ujroh. Maka kemudian ada biaya operasional yang dibebankan pada mudhahi, itulah biaya untuk upahnya, jagalnya, tukang ini ya segala macamnya termasuk beli plastiknya segala macamnya dan tidak menggunakan dana masjid karena kurban itu adalah bukan kegiatan masjid aslinya gitu kan pribadi-pribadi aja cuma kan tidak memiliki kemampuan dan hanya kemudian supaya bersamaannya supaya kita mengumpul bareng silaturahim dan seterusnya akhirnya bisa di masjid lah dibentuk panitia seperti itu jadi supaya bisa ngumpul orang irade orang ngumpul ya, seperti itu makan bareng seperti itu ya. Nah jadi tetap pemeran utama adalah mudhahi, panitia hanya sebagai fasilitator. Nah seperti itu. Kemudian untuk ini misalkan non teh kulit kumaha, ada teman saya kemarin itu karena ada mereka itu tidak boleh dijual itu kemudian dibagikan sampai kulitnya dipotong-potong bagikan
Teh kabayang eta warga menang kulit kumaha ngolahna gitu nya. Dari ieu tidak semua bisa. Nah, akhirnya kemudian kumaha carana? Nah, ada helah. Nah, hilah itu supaya apa? Mensiasati kulitnya lebih manfaat. Ulah dibagikan ke perorangan ke hiji-hiji setiap rumah di seutik ewan gitu ya. Nah, akhirnya kemudian diserahkan kepada bisa perorangan atau lembaga atau apapun. Misalkan ada yayasan atau apalah gitu ya di situ itu lembaga gitu ya. Atau perorangan juga nggak apa-apa. Yang penting dia bukan panitia, tidak terlibat di kepanitiaan. Nah, ini kulit dihibahkan atau dihadiahkan kepada lembaga ini, misalkan apakah PAUD jadi dia ayam madrasah sok. Nah, hanya kemudian oleh penerima gitu ya, supaya lebih optimal manfaatnya, dan itu bisa diolah sorangan mah gitu ya. Boleh dijual gitu ya. Boleh dijual karena sudah jadi hak milik dia. Yang tidak boleh dijual itu oleh mudhohinya dan oleh panitia. Di luar itu ya si penerima boleh menjualnya. Nah, uangnya bisa dimanfaatkan. Kemana? Terserah. Ya, terserah yang menjual itu kan sudah milik dia. Rek disumbang ke di masjid maka saya mau dia kan supaya menambah eta nambahan misalkan konsumsi panitia silahkan ya bebas. Jadi seperti itu. Baik, ini terkait dengan kurban. Mohon maaf ini sudah lewat dari 10 menit ya dari waktu yang ditetapkan. Nah, demikianlah terkait dengan kurban dari sejarahnya, maknanya dan fikih berkaitan dengan kurban. Nah, maka mudah-mudahan kita tahun ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Kalaupun tidak tahun ini bisa tahun-tahun berikutnya sehingga kita bisa melaksanakan sunnah dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagai bukti ketaatan kita pada Allah dan juga rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala mungkin di tahun haji tahun ini, kalaupun tidak tahun ini bisa tahun berikutnya untuk bisa berhaji, untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah, ziarah ke Baitullah dan melaksanakan umroh atau ibadah haji. Dan mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita semuanya yang berusaha untuk berniat berkurban, sekalipun mungkin belum ada rezekinya, tapi mudah-mudahan Allah berikan rezekinya. Dan untuk ibadah ini maka kita harus berniat, diniatkan gitu ya, bahwa mudah-mudahan tahun depan bisa kurban, maka insya Allah Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan berikan rezekinya. Ulah nunggu benghar, jadi jangan menunggu kaya untuk sedekah untuk kurban, karena kalau menunggu kaya menunggu tinggi raha gitu kan, begitu sudah kaya lupa gitu kan. Nah, maka mari kita bersama-sama berniat merekatkan gitu ya, maksakan untuk memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup sekian, hatur nuhun dan mohon maaf karena waktunya sudah terlalu lewat.